Oke guys, gue janjikan di Instagram gue bakal ngobrol santuy sama kawan lama gue nih, Irfan Septiansyah. Oke. Selamat datang bro di konten. Mana ya? Saking jarang ketemu. Jadi gue mau gini atau mau gini ya? Gini aja corona. Maaf guys, kita nggak pakai masker gitu ya. Bukan berarti nggak taat sama pemerintah, bukan. Udah tadi gue pakai. Cuma gue sterilkan dulu dia sebelum masuk ke studio mini gue. Gue tembak dulu ya. Gimana bro? Oh, baik-baik aja gue bro. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Gue alhamdulillah baik-baik aja nih. Tumben kata gue nih orang nelfon gue, kata gue ada apa? Iya. Bro sini dong main di studio gue, anjing sekarang. Dia bikin channel YouTube, main Racun Channel gitu. Oh itu channel istri gue sih. Itu beauty blogger kan. Main lu ngajak katanya, bro kita bikin collab apa? Enggak, gue penasaran aja nih. Terus tiba-tiba gue ada yang gitu ya, ada yang nge-tag ke gue. Kenapa? Irfan Septiansyah. Siapa ini? Pas gue lihat tuh ternyata Ya. temen lama gue gitu, temen nyair gitu. Nyair itu apa nyair? Nyair itu kalau yang nggak tahu nyair itu bahasa Sunda itu. Jadi ngambil ikan di kali. Oh, bukan terus gue ngejaring ya kayak ngejaring kayak mancing, tapi ini nyair tau gak? Pakai saringan buat apa itu, buat masak tuh ibu-ibu. buat muludan yang bulat ya. Itu. Nah itu gua penasaran pas gua lihat kan profilnya, ternyata buset, itu followersnya gila sih. Itu gimana? Jadi gimana kesibukannya sekarang nih? Gua pengen nanya nih guys, kesibukannya. Nggak sih, kalau sekarang sih gua biasa, lu tau lah gua di bidang. Sorry, gua sambil ngerokok ya biar. Gua juga dong, nggak santai. Lalu aja di sini mah. Udah lama nih, udah ketemu kawan lama, ngopi dulu santai. Hah? Enggak sih, lu tahu gua kan dulu emang kita mungkin kesibukannya, lu udah married juga, gua belum married sih, emang gua kerja ya, kesibukan kerja ya. Enggak, kalau gua tetap masih di bidang musik, gua masih ke seni. Karena kalau musik kan itu hobi gua, nggak bisa. Ya memang. Tapi yang gua tahu lu tuh kan di musik. Itu gimana tuh perjalanannya bisa ke musik itu? Kalau gue sih dari dulu kan, gue dari SMP itu emang tadinya sih gue ke bola. Gue sekolah bola gitu kan. Ya, di SSJ itu, SSJ Kota Bogor. Gue tuh hobi sebenarnya di bola dulu, olahraga. Cuman dulu kan gue mungkin sekolah bola juga, gue kadang capek, kadang biaya juga bro. Faktor lah, biaya agak. Terus kan sekolah bolanya juga kan jauh ya. Jauh juga. Bogor mana? Bogor ini apa sih, Pajajaran sih. Bogor ya. Bogor Pajajaran. Memang SSJ itu terkenal pada masanya. Iya betul. Nah setelah itu kan gue masuk ke SMP tuh, gue mulai hobi di musik itu ketika gue ketemu sama guru seni budaya bro. Guru di mana tuh? Itu guru sekolah gue di SMP. Oh yang lu pernah cerita itu Bang Kris itu tuh ternyata guru musik. Jadi guru seni budaya gue keluar, tiba-tiba ada yang gantiin, kata gue keren juga nih guru musik. Gue deket-deket, ternyata dia lebih wawasannya tinggi men, sampai dia ngajarin gue musik. Gue sampai awal dari lu terjebak di dunia musik itu dari lu yang itu guru yang seni budaya itu, sampai gue bikin sanggar sendiri bro sama dia berdua, bikin sanggar seni budaya sampai gue pertemuan 6 negara. Apa tuh nama sanggarnya? Dulu tuh nama sanggarnya Sanggar Rumba. Gue dari musik etnik modern, dari bambu. Sunda. Gue lebih ke Sunda juga. Cuma lebih ke inspirasi tadinya ke Bali karena calon-calonnya enak tuh. Cuman gue buat dari bambu. Akhirnya gue terbentuk sanggar. Dan gue tuh tiap gue pulang sekolah kan,
emang semua orang murid-murid pasti pulang. Ya. Tapi kalau gua tuh sore itu sama dia diajak, "Pan, lu ikut tuh di sini ke kantor." Kantor tuh gua malah, "Nih, Bapak terinspirasi nih sama musik Bali gini dari bambu, coba kita buat yuk gini." Oke Pak, gua sangat semangat. Lu sama guru lu yang itu ini banget ya chemistry-nya ya. Gila sampai sekarang. Sampai lulus masih. Sampai ngeband bareng di kafe gua sama dia sekarang. Sampai Lu fokus di musik itu karena memang besarnya karena ada ini dari dia juga kan. Iya betul. Terus selain musik, Gua tetap di seni juga men. Tata rambut. Gua pegang. oh lu di barber juga ya? Barber juga. Sama dong. Oke, lu juga ya. Oh iya. Kok tiba-tiba lu bisa sih ke dunia barber gitu kan? Besementara barber itu kan sama cewek-cewek itu dipandang sebelah mata. Iya betul. Sama Iya, betul. misalkan calon mertua lu misalkan kamu kerjanya apa, tukang cukur, lu gak malu gitu? Gua nggak malu sih bro, sumpah aja gua nggak malu. Gua sampai sekarang karena gua kan orangnya orang seni bro. Gua di musik, gua di foto, gua mau di tukang cukur sekalian, kalau di tukang sampah nggak jadi masalah kalau nggak. Jadi lu apa aja Apa bakal lu aja. kerjain selagi itu halal. Iya betul bro, itu sih kalau prinsip gua sih. Apa sih malu apa gengsi? Cuma kalah sama uang men. Anjing, makanya Kalah sama uang iya, semua bro. semua kalah sama uang. Sekarang Yang tuh penting usaha, kerja keras, itu yang utama. apapun kita lakukan. Gue bisa aja kerja dari kantoran, tiap hari gue kantor, gaji gede, padahal Tapi itu monoton bro. gila nggak? Gua musik ditinggalin, foto ditinggalin, apa segala silaturahmi sama temen apa berjalan gitu. Relasi kita nggak Relasi. bisa. Gue bisa bandingin deh gawean kantor, gaji UMR sama gaji gue sekarang. Gue bisa bandingin Sama samping-sampingan lu yang sekarang. Iya lah. Ya. Alhamdulillah gue sekarang gue bisa bandingin. Tapi memang lu nyaman gak di dunia barber gitu kan? Gue nyaman sih nyaman karena gue kan dulu tuh sekolah di SMK marketing juga gue. Jadi gue tadinya tuh terpaku, emang gue punya keahlian juga dalam bidang potong, cuman gak begitu ahli. Berarti awal-awalnya tuh ceritanya gimana tuh lu bisa tiba-tiba nyukur awal-awal Oh, iya. sebelum lu memutuskan untuk kerja di barber deh, coba harusnya dari nol lu ceritain dulu gua. Nih jadi gini bro, dulu tuh gue SMP tuh kan banyak razia bro. Razia cukur. gajinya cukur. Ada satu anak temen gua itu waktu di warkop, gua takut nih, gua belum kerazia kata dia, tolong cukurin gua dong gini. Gua bingung, emang Itu gua bermodalkan apa tuh? Lu punya Itu. alat apa aja? cuman sisir sama gunting biasa men. Gunting juga gunting di warkop sih bapak itu buat gunting ciki. Lu gimana tuh? Maksudnya cekrek lu sakit kan pasti banyak yang ketahan. Iya. Kebayang gitu. Akhirnya gua potong lumayan rapi juga sih. Akhirnya enggak Setidaknya mengurangi. iya. Yang Yang panjang enak dilihat gitu kan. Daripada kena razia kalau Iya. dulu tuh digunting lama tunggunya bro. nekat itu sampai akhirnya lah nggak kerazia sih, lumayan kan udah ya. Sampai gua di rumah ponakan gua, adik gua, dan akhirnya waktu itu lu pegang barbershop juga bro ya? Ya, gua main waktu itu. Jadi gini ceritanya, gua gimana dulu tuh? gua pegang salah satu barber di Bogor. Ya. Jadi itu semua yang gue yang kelola, dan itu gue pernah sekali-kalinya gue ngajakin dia main ke barber yang gue pegang gitu ya. Terus waktu itu main, pas waktu itu kejadian lucu banget bro. Jadi dia tuh, gue tahu memang dia udah bisa nyukur, cuman dia belum berani pegang customer secara langsung gitu Iya, kan. karena itu Pas itu gue jaga sendiri itu ceritanya. Pas itu gue kebelet kan, gue ngomong ke lu, Bang, gue tinggal ke bawah dulu, gue mau ke iya kamar kecil. iya. Sedangkan pas gue ke bawah, situ ada customer masuk. Dia secara refleks gitu ya, apa gimana gitu, dia kayak ngeberaniin sendiri. Pas gue naik ke atas lagi, si customer itu udah dicukur sama, tapi gue salut sih keberanian. Iya. Karena gua kan maksudnya dia, lu juga kalau lu mau potong aja lu harus berani gini ya. Gua harus berani lah kata gua kan, gua coba juga. Akhirnya gua ya disitulah bro, kalau nggak ada lu mungkin gak juga.
Kalau dari babi gue nggak akan mungkin sekarang. Kalau kita gak pernah nyoba, Iya. kita gak bakal ngerasain gimana apa hal-hal dunia baru, Iya, apapun yang belum lo lakuin. Makanya sih kalau kata gue sih dari musik, dari foto, dari tata rambut, gue harus bisa semua bidang karena kenapa? Itu suatu bekal mungkin ya kalau ini. Ketika gue nanti nganggur, gue bisa di musik, bisa di foto, bisa. Pokoknya nggak akan nganggur deh kalau jadi orang seni Ya. itu orang yang bisa lah segala bidang hal. Yang sifatnya apa namanya keahlian itu Keahlian, nggak akan berat untuk Iya. kita bawa-bawa sampai ke depan gitu. Iya betul. Tapi gue salut banget sih, lu semua bisa lu ambil semua dan lu bisa menghasilkan di apa itu hobi lu, mau foto, mau nyukur kan, mau musik, dan lu bisa merasakan hasilnya, kan itu salut banget sih gue. Cuman ya gua saran sih kita harus konsisten juga sama diri sendiri sih, itu aja bro. Kebanyakan emang ambil ini gagal, ambil itu gagal, kebanyakan orang kayak gitu kan karena dia nggak konsisten sama diri sendiri. Kalau gua konsisten, kalau udah dari musik ya itu emang hobi gua. Kalau dari foto juga ya itu mungkin bisa jadi pekerjaan juga buat gua kan, gitu kan ilmu juga kan. Terus dari bidang tata rambut juga kan itu suatu ilmu juga, pengalaman juga bro. Iya. Itu Tapi jadi memang oh iya, gua mau nanya nih. Ini kan lagi masa pandemi gini nih, pasti semua lagi serba susah ya. Iya, pasti itu. Pasti lu ada job ke ngisi-ngisi ke kafe-kafe gitu ada? Kalau musik ya? Ya kalau musik gua tiap malam minggu sih biasanya mau live musik. Cuman kadang ada off-nya, kadang ada live musiknya juga. Lu sambil kerja juga kan? Iya, sambil kerja, makanya itu gua sampai sekarang ditekunin di bidang rambut ini di barbershop. Gua enaknya gitu, gua bebas, gua masih bisa sampingan gua ambil kayak dari musik, dari foto juga gitu kan. Gua enak banget gitu kan, dan akhirnya gua sampai sekarang masih musik tiap malam minggu gua di kafe daerah Puncak gitu, namanya 26 Cafe gitu. 26 Cafe. Nanti kalau misalnya kalian yang pengen langsung ketemu sama Irfan, biasanya dia ngisi di hari apa? Gue di hari Sabtu malam minggu itu Pokoknya dari jam 7 sampai jam 11-12an sih. Weekend ya, weekend. Gue mau nanya lagi nih, kriteria cewek lu kriteria ceweknya Irfan tuh kayak gimana sih? Gue kalau cewek sih Sementara kan banyak kan yang nge-DM pasti yang like-nya tuh cewek semua gitu kan. ya Followers berapa sekarang? Followers sekarang 7,4 nggak salah. 17 anjir. 17 proses lah. bukan angka yang sedikit, Tapi gue nggak sebangga itu gue jadi seleb. Gue ya biasa aja sih gue. tapi ada yang udah bilang wah si Irfan nyinyir gitu, seleb Banyak juga. apaan ini? Iya, banyak juga men yang hujat kayak gitu. Ya gue biasa aja, gue dari nol juga ya. Cuman gue membuktikan lah gue tuh ada perubahan. Yang dari dulunya hanya satu, karena di zaman digital seperti ini Iya. tingkat kesuksesan itu bisa dilihat dari angka bro. Iya. Kayak misalkan lu punya YouTube, viewersnya berapa, dan itu tolak ukur Iya. keberhasilan lu. Kalau misalkan lu kurang puas, ya lu harus cari lagi inspirasi yang lain. Dan kalau Irfan gua lihat gitu ya, di Instagram dia udah 17.000 orang yang follow, artinya orang yang seneng sama dia. Dan itu udah menunjukkan angka bro, angka keberhasilan lu. Iya. Dan lu, gua sangat gokil sih. Ya itu sih tadinya karena gue bilang lah kita harus benar-benar bisa memanage juga. Kita harus benar-benar fokus sama diri kita sendiri, komitnya itu. Ya, komitmen sama diri sendiri kita antara pekerjaan, iya, hobi, apapun kita di harus bidang. bisa memanage waktunya kan. Ya karena kan gue bidang seni ini apa aja gue cobain, gue penasaran sampai dapat ilmunya, sampai gue katanya sekarang jadi seleb. Tapi gue biasa aja, kata gue mungkin ya itu suatu pencapaian gue. Itu hanya perasaan mereka. Iya, mungkin perasaan mereka. Orang Irfan biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gue. Orangnya apa kayak tapi gini? tapi
teman-teman dulu ada gak yang nyinyir misalkan banyak bro banyak bro gini sementara dia masih gitu-gitu aja banyak dan masih gitu. Ya udahlah, kita jangan maksudnya ya udahlah ya kayak gitulah ya biasa lah namanya dunia kayak gitulah. Lu seleb gak punya duitnya ya kayak ya biasa aja. Lu bisa aja gini kita tanggapin biasa aja. Kita buktikan ke depannya. Buktikan dengan angka ya. Ya betul itu sih. Kayak berbicara kata-kata lintar juga. Iya. Kalau kita ngedown di situ kali, kita nggak akan bisa naik lagi. Itu suatu karena menghujatan kayak gitu suatu pencapaian biar gua tuh harus lebih gini. Gua tuh tadinya yang nyair, gua tuh yang tadinya kucal di sawah suka gini. Ternyata dia sekarang gua di barber mulai perawatan sampai gua sekarang lumayan jadi agak putih yang tadinya hitam. Ya kan itu perubahan bro. Yang Rata-rata orang yang kerja di salon atau barber gitu karena mereka sering melewat, biasanya sering aktivitas di depan kaca gitu. Iya. Dia pasti rata-rata tuh mereka udah bisa introspeksi diri, ngaca. Iya. Ya kan? Dari situ pun jati diri kita seorang seniman itu pasti keluar. Ya kalau kata gue sih ya, lu jangan terlalu down. Kalau ada hujatan itu wajar. Lu mau ke dunia musik, lu harus benar-benar kuat. Lu mau ke dunia selebgram atau Instagram, itu sosial media sangat luar biasa, di YouTube apalagi kan. Lu siapa? Pasti orang bilang lu apa? Kalau kita nggak coba ya kita nggak akan mungkin bisa seperti itu. Intinya kita harus coba dulu. Kalau kita hanya menghujat ini ya susah juga gitu. Maka ada pepatah yang bilang gitu ya, bila kita tidak bisa mengikuti perubahan, maka kita akan semakin tertinggal bro. Iya betul. Setuju gak lu? Setuju betul. Itu emang udah ada pepatah kayak gitu. Ya benar ya, intinya kita harus berani coba, harus berani nyoba hal-hal yang baru. Ya kita harus action sebetulnya gitu sih. Gua seorang fotografer sekarang gua malah yang dipoto jadi model. Gua coba juga gua jadi model, ternyata gini juga, ternyata banyak juga yang suka kalau gua gayanya gini, pakai gini, kenapa lu nggak ikut? Pengambilan. Oke bro, terima kasih untuk waktunya. Bro. Gua tunggu di lain waktu ya. Semoga ini ada manfaatnya gitu kan, ngobrol santuy ini. Ada manfaatnya buat orang lain dan buat diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.